kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Yuk adik-adik, Kak Uwi mau ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyi buat Tuhan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Puji Tuhan, kemuliaan buat Tuhan Yesus. Wah, kalian hebat-hebat dalam memuji Tuhan. Yuk sekarang semuanya duduk. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan Kak Uwi akan memimpin di dalam doa. Sebelumnya, yuk kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Tanganku ada dua, lima jarinya. Kalau aku berdoa, kulipat semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu sepanjang minggu ini. Engkau memberikan kami kesehatan, bahkan perlindungan. Bapa, pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang pimpin kami, berikan kami pengertian, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Kebenaran firman Tuhan itu apa adik-adik? Alkitab. Di dalam Alkitab, Allah berbicara kepada kita melalui Alkitab. Dan Alkitab mengajarkan kita bagaimana kita hidup untuk menjadi anak-anak yang mengasihi Allah dan taat akan perintah Allah. Adik-adik jangan lupa ya baca Alkitab dan renungannya setiap hari. Nah, minggu lalu kan adik-adik sudah belajar bersama dengan Kak Ejel bagaimana Allah memelihara bangsa Israel. Allah memberikan bangsa Israel makanan. Apa yo makanannya? Bakso? Bukan. Apa? Mie ayam? Adik-adik, bukan. Jadi makanannya siapa yang masih ingat? Pada pagi hari Allah memberikan mana. Dan pada sore hari Allah memberikan burung puyuh. Betul sekali. Allah begitu mengasihi bangsanya, Allah mengasihi kita semua. Nah, sekarang Kak Uwi mau ajak adik-adik yang ada di rumah untuk main game sama-sama. Siapa yang mau main game? Kak Uwi juga mau main game. Nah, nama permainannya adalah melihat, mendengar, dan melakukan. Sekali lagi ya, ikutin Kak Uwi. Nama gamenya adalah melihat, mendengar, dan melakukan. Oke, yang pertama, adik-adik harus lihat video berikut ini. Mereka lagi ngapain ya adik-adik? Dengerin Kak Uwi kasih tahu mereka sedang berjalan. Ya, betul sekali. Sekarang adik-adik coba lakukan. Berjalan. Good. Sekarang yang kedua, adik-adik lihat video berikut ini.
Mereka lagi ngapain ya adik-adik? Dengerin ya, Kak Wi kasih tahu. Mereka sedang bertepuk tangan. Coba adik-adik bertepuk tangan. Good job. Sekarang video yang ketiga. Mereka sedang apa ya? Kak Wi kasih tahu, dengerin baik-baik. Mereka sedang melompat. Coba adik-adik yang ada di rumah, kita melompat sama kayak Kak Wi. Pintar semuanya. Kalian hebat banget tadi. Tadi main permainan apa? Lihat, dengar, dan lakukan. Good job. Nah, cerita hari ini kita semua sudah tahu bahwa bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir. Mereka berjalan sepanjang hari. Mereka berjalan dan berjalan jauh sekali. Nah, pada suatu hari mereka tiba di suatu tempat. Tempat itu ternyata ada gunungnya adik-adik. Siapa yang pernah pergi ke gunung? Kak Wi belum pernah. Nah, mereka berkemah di depan gunung itu. Gunung itu namanya adalah Gunung Sinai. Sama-sama dengan Kak Wi sebutkan namanya Gunung Sinai. Pintar semuanya. Nah adik-adik, Tuhan Yesus ingin memberitahukan sesuatu kepada bangsa Israel di Gunung Sinai itu. Nah Tuhan Yesus itu mau memberitahu bahwa Tuhan sangat sayang kepada mereka. Tuhan memelihara hidup mereka. Dan Tuhan juga mau memberitahu bahwa Tuhan adalah Allah mereka. Dan mereka adalah bangsa pilihan Allah. Karena itu Allah ingin orang-orang Israel hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Musa memberitahukan kepada bangsa Israel dan bangsa Israel menjawab, "Kami akan melakukan perintah Allah." Kemudian mereka cepat-cepat untuk memperhatikan apa yang Allah katakan. Tetapi bangsa Israel tidak boleh dekat-dekat dengan Gunung Sinai. Atau menyentuh Gunung Sinai pun tidak boleh karena Allah melarang itu. Tiba-tiba bangsa Israel melihat ke atas gunung dan ada awan gelap menutupi gunung itu, bahkan ada asap juga yang menutupi gunung itu. Kemudian ada suara. Ada suara apa dari? Suara petir dan ada suara guntur yang benar-benar mengagetkan orang-orang Israel. Dan akhirnya mereka ketakutan adik-adik karena suara petir yang begitu keras. Ceder! Orang Israel ketakutan. Kemudian Allah memanggil Musa untuk naik ke atas gunung. Dan karena Allah akan memberikan sesuatu kepada Musa. Apa ya sesuatu itu? Adik-adik penasaran? Ingin tahu? Benar? Yuk simak video berikut ini. Setelah putra sulung Firaun mati akibat tulah ke-10, akhirnya ia mengizinkan bangsa Israel meninggalkan Mesir. Mereka sudah di dekat Laut Teberau ketika Firaun berubah pikiran dan mengejar mereka. Ketika bangsa Israel melihat kereta-kereta perang Firaun, mereka amat ketakutan. Tetapi Tuhan menyuruh Musa mengangkat tongkatnya ke arah Laut Teberau. Tuhan mengirim angin kencang dan laut terbelah. Hush! Tampaklah ada jalan yang kering dan bangsa Israel pun berjalan melintasi Laut Teberau. Di kiri kanan mereka ada tembok air.
Akhirnya mereka tiba dengan selamat di seberang. Firaun dan tentaranya mengikuti orang Israel masuk ke laut. Tuhan menyuruh Musa mengulurkan tangannya. Maka air laut pun bergulung-gulung kembali sehingga Firaun dan seluruh tentaranya tenggelam. Wush. Tuhan menuntun umatnya melintasi padang gurun. Ia memberi mereka makanan dan air. Mereka berkemah di Gunung Sinai, di mana Tuhan memanggil Musa menghadap Dia di puncak gunung itu. Dengan diselimuti api dan asap, Musa naik ke puncak gunung itu dan Tuhan turun menemuinya. Lalu Tuhan memberi Musa 10 perintah Allah, tertulis di atas 2 loh batu. Jangan menyembah ilah-ilah lain. Jangan membuat berhala. Perlakukan namaku dengan penuh hormat. Istimewakan hari Sabat. Hormati orang tuamu. Jangan membunuh. Setialah pada suami atau istrimu. Jangan mencuri. Jangan berbohong. Jangan iri pada orang lain atau apa yang dimilikinya. Sekarang, mereka tahu cara menaati Tuhan. Nah, adik-adik udah dengar ceritanya tentang 10 perintah Allah. Tahu 10 hukum Taurat. Nah, kisah itu bisa adik-adik baca dalam Keluaran 19 dan Keluaran 20. Dalam Keluaran 19 sampai Keluaran 20. Nah, bangsa Israel sudah melihat betapa besarnya kuasa Allah, betapa mulianya Allah. Mereka sudah mendengar 10 perintah Allah dan mereka menjawab mereka akan taat akan perintah Allah. Tapi adik-adik tahu gak sih kalau melakukan perintah Allah itu sangat sulit. Mereka harus melakukannya dengan sempurna dan itu sangat sulit. Makanya kita butuh kehadiran Tuhan Yesus. Yuk, Kak Uwi mengajak adik-adik semua kita untuk berdoa bersama-sama. Kita meminta supaya Tuhan Yesus memampukan kita untuk kita melakukan perintah-perintah yang Allah berikan. Mari kita berdoa, Kak Uwi yang pimpin ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman hari ini
Engkau telah menegur kami. Terima kasih buat semua perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami mau untuk taat kepada Engkau ya Bapa. Berikan kami kemampuan untuk kami menjadi anak-anak yang mau mendengarkan perintah-Mu, membaca kebenaran firman Tuhan, dan kami mau melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam Tuhan kasih-Mu. Biarlah kami menjadi anak-anak yang memberikan contoh untuk teman-teman di sekitar kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu dalam sekolah minggu depan. Dan Kak Uwi ingetin ya adik-adik untuk tetap terus menggunakan masker ketika keluar rumah. Dan sering cuci tangan. Dan jangan juga lupa untuk mengkonsumsi vitamin dan makanan yang bergizi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.